Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membahas mengenai materi berikutnya, yaitu tentang analisis varian atau biasa disebut dengan analisis of varian, dan lebih populer lagi disebut dengan ANOVA. Analisis varian atau ANOVA pertama kali dikembangkan oleh Sir Ronald Fisher tahun 1890 sampai 1962. ANOVA digunakan untuk melakukan analisis komparasi apabila berhadapan dengan K buah populasi, di mana K ini lebih dari 2. Artinya, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata sebanyak K populasi secara sekaligus, di mana K di sini lebih dari 2 populasi. Berarti kita berhadapan dengan 3 atau lebih populasi. Di materi sebelumnya, saya sudah membahas mengenai uji rata-rata untuk satu populasi, uji komparasi untuk 2 populasi. Hari ini saya akan membahas tentang uji rata-rata untuk lebih dari 3 populasi. Asumsi yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan pengujian menggunakan analisis varian, yang pertama adalah populasi harus berdistribusi normal. Yang kedua adalah populasi mempunyai varian yang sama atau biasa kita sebut dengan homogen. Dan yang ketiga, sampel dari setiap populasi tersebut harus diambil secara acak dan independen untuk setiap kelompok sampelnya. Artinya, antar kelompok populasi harus saling bebas. Ini adalah data hasil pengamatan untuk K buah populasi. Misalkan saja di sini kita mempunyai K populasi. Jadi 1, 2 sampai K ini menunjukkan banyaknya populasi yang kita punya. Sedangkan angka yang ada di sebelah kiri ini menunjukkan banyaknya pengamatan. Kalaulah kita punya Y11, ini menunjukkan data pengamatan untuk populasi pertama, pengamatan pertama. Y12 adalah data pengamatan untuk populasi pertama, pengamatan kedua. Y13 adalah data hasil pengamatan dari populasi pertama, pengamatan ketiga, dan seterusnya. Jadi, untuk kolom pertama ini merupakan hasil pengamatan untuk populasi yang pertama. Yang kedua ini adalah hasil pengamatan untuk populasi yang kedua, dan yang ini adalah hasil pengamatan untuk populasi ke K. Untuk analisis varian, kita berhadapan dengan K buah populasi, di mana K di sini menunjukkan lebih dari 2 kelompok sampel. Artinya, kita akan membandingkan 3 atau lebih rata-rata dari populasi yang kita punya. Ini merupakan data hasil pengamatan untuk K populasi, di mana data setiap pengamatan kita buat seperti tabel di bawah ini untuk memudahkan kita nanti di dalam perhitungannya. Rumusan hipotesisnya yaitu H0-nya μ1 sama dengan μ2 sama dengan μk. Artinya, tidak ada perbedaan rata-rata untuk setiap kelompok populasi. H1-nya paling sedikit 2 di antara rata-rata tersebut tidak sama. Atau bisa juga H1-nya adalah minimal ada 2 rata-rata yang berbeda. Atau sekurang-kurangnya ada 2 rata-rata yang tidak sama. Untuk H1-nya silahkan teman-teman kondisikan sesuaikan dengan permasalahan yang akan nanti kita hadapi. Seperti biasa, nanti ketika kita akan melakukan pengujian, ada 5 tahapan yang harus teman-teman lalui. Yang pertama adalah rumusan hipotesis, yang kedua taraf kepercayaan, yang ketiga statistik uji, keempat kriteria uji, dan yang kelima kesimpulan. Untuk rumusan hipotesisnya bisa teman-teman perhatikan seperti contoh di sini. Ini adalah visualisasi dari rumusan hipotesis yang kita punya. Seandainya hipotesis 0 kita terima, artinya
rata-rata dari setiap populasi tersebut sama, maka bisa kita gambarkan seperti kurva di bawah ini. Misalkan saja kita punya 3 kelompok sampel, mu1, mu2, mu3, di mana H0-nya kita terima, artinya rata-rata untuk setiap populasi sama, kita bisa gambarkan sesuai dengan kurva yang di bawah ini. Di sini menunjukkan mu1, mu2, dan mu3 dia hampir berhimpit di rata-rata yang sama. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, semua rata-rata bernilai sama atau hipotesis 0 adalah benar. Artinya H0-nya kita terima. Dalam artian tidak ada efek dari perlakuan. Sebaliknya, kalau H0-nya kita tolak, maka H1 yang kita terima. Artinya, paling sedikit ada 2 di antara rata-rata yang berbeda. Kalau minimalnya ada 2 yang berbeda, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Misalkan saja, mu1 dan mu2-nya sama, dan mu3-nya berbeda. Kita bisa gambarkan seperti kurva yang pertama. Atau, kita juga bisa menggambarkan bagaimana kalau mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Maka rata-rata setiap kelompok tersebut akan berbeda-beda. Misalkan saja ini mu1-nya di sebelah sini, ini mu2 dan ini mu3. Jadi, kalau H0-nya kita tolak, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa yang pertama seperti ini, di mana mu1 sama dengan mu2, tetapi tidak sama dengan mu3, atau ketiga-tiganya berbeda. Nanti, di dalam pengujian kita bisa mengetahui mana saja yang mempunyai rata-rata yang berbeda seandainya H0-nya kita tolak. Di dalam analisis varian ini, teman-teman nanti harus membuat yang namanya tabel analisis varian, di mana tabel analisis varian bisa teman-teman lihat seperti yang ada di gambar. Untuk penentuan kriteria ujinya, kita bisa membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Jadi, untuk penentuan apakah H0-nya kita tolak atau kita terima, di dalam perhitungan secara manual kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel, di mana rumusnya adalah RJKA dibagi dengan RJKG. Jadi yang RJK ini dibagi dengan RJKG yang ini. Tetapi karena kita akan menggunakan bantuan software, maka kita tidak membandingkan nilai F hitung, yang kita bandingkan adalah nilai p-value. Nanti akan muncul nilai p-value-nya, sehingga nilai p-value tersebut bisa kita bandingkan dengan alpha, apakah H0-nya kita tolak atau kita terima. Apabila dari hasil pengujian ternyata H0 ditolak, maka harus dilakukan uji lanjutan. Kenapa seperti itu? Ketika H0-nya ditolak, maka H1 yang kita terima. Artinya minimal ada 2 rata-rata yang tidak sama. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus melakukan yang namanya uji lanjutan. Yang tujuannya untuk mengetahui kelompok mana saja yang mempunyai rata-rata yang berbeda. Uji lanjutan bisa menggunakan uji Tukey, LSD, dan lain sebagainya. Kalau nanti teman-teman menggunakan Minitab, menu tersebut atau uji lanjutan tersebut terdapat pada menu comparison. Sedangkan kalau nanti teman-teman menggunakan IBM SPSS, menu untuk uji lanjutan pada menu post hoc. Nanti akan kita bahas dua-duanya bagaimana menggunakan uji lanjutannya. Sebagai contoh, suatu percobaan dilakukan untuk melihat berapa lama suatu obat dapat mengurangi rasa sakit kepala pada pasien. Percobaan dilakukan terhadap 24 orang yang terbagi ke dalam 4 kelompok, dengan masing-masing kelompok diberi satu jenis obat. Data yang diperoleh disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan kasus di atas, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata lamanya waktu yang dibutuhkan dari keempat obat untuk mengurangi rasa sakit. Diasumsikan populasi berdistribusi normal dan varian homogen. Ujilah dengan taraf kepercayaan 5%. Di sini artinya kita mempunyai 4 kelompok sampel, di mana
Kelompok pertama diberi obat merek A, kelompok kedua diberi obat merek B, kelompok ketiga diberi merek obat C, dan kelompok keempat diberi merek obat D. 5 di sini menunjukkan orang pertama di kelompok A dia sembuh atau berkurang rasa sakitnya setelah 5 menit. Orang kedua di kelompok A berkurang rasa sakitnya setelah 4 menit dan seterusnya. Demikian pun untuk merek B, C, dan D. Di sini kita harus melakukan pengujian untuk 4 kelompok sampel. Karena kita berhadapan dengan 4 kelompok sampel, maka kita menggunakan yang namanya analisis varian. Silahkan teman-teman lakukan pengujian untuk kasus di sini, bisa menggunakan Minitab atau SPSS. Terlebih dahulu kita gunakan yang namanya software Minitab. Baiklah teman-teman, saya akan memberikan tutorial bagaimana menguji analisis varian menggunakan software Minitab. Dari kasus yang kita punya, maka kita harus inputkan data terlebih dahulu. Di mana data yang kita inputkan itu kita buat menjadi 2 kolom. Yang kolom pertama adalah waktu sembuh dan kolom kedua adalah merek obat. Sehingga untuk data yang kita punya itu kita gabungkan dalam satu kolom. Jadi kita punya waktu sembuh untuk kelompok pertama atau merek A digabungkan dengan waktu sembuh untuk merek B dan seterusnya. Sehingga nanti kita punya data sebanyak 24. Untuk melakukan analisisnya, teman-teman bisa klik Start, kemudian pilih ANOVA dan pilih yang one way. Kenapa one way? Karena kita berhadapan dengan satu variabel, yaitu waktu sembuh, di mana waktu sembuh tersebut terdiri dari 4 perlakuan. Di sini, kalau teman-teman klik yang tanda panah ke bawah ini, ada 2 yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah respon data R in 1 coulomb, dan yang kedua adalah respon data R in squared coulomb. Kalau teman-teman pilih yang pertama ini, maka input datanya seperti yang tadi kita buat. Sedangkan kalau kita pilih yang kedua, maka input datanya seperti data di dalam soal. Artinya kita punya 4 kolom. Kolom pertama merek A, kolom kedua merek B, kolom ketiga merek C, dan kolom keempat merek D. Karena data yang kita buat digabungkan, maka yang kita pilih adalah respon data R in 1 coulomb. Kemudian klik respon, isikan dengan waktu sembuh, dan faktor isikan dengan merek obat. Setelah itu, teman-teman klik option. Di option, teman-teman checklist yang namanya assume equal varian, karena di dalam soal disebutkan bahwa diasumsikan variannya homogen. Kemudian alfanya ada 5%, teman-teman isikan dengan 95, kemudian klik OK. Kemudian comparison ini digunakan kalau H0-nya kita tolak. Untuk berjaga-jaga, seandainya nanti H0-nya kita tolak, maka teman-teman klik comparisonnya, kemudian pilih metode apa yang akan kita gunakan. Ada Tukey, Fisher, Dunnett, dan HSUMCB. Kita klik yang Tukey saja sebagai contoh, kemudian klik OK, kemudian klik OK. Ini adalah hasil output yang diberikan oleh Minitab, ada di jendela session. Jadi ini adalah hasil output yang disediakan oleh Minitab terkait dengan analisis varian. Untuk mengetahui apakah H0 ditolak atau diterima, teman-teman bisa lihat tabel ANOVA yang ada di sini. Jadi di sini ada analisis of varian. Ini merupakan tabel ANOVA-nya, di mana nilai F value-nya adalah 11,14 dengan nilai V value-nya adalah 0,000. Kalaulah kita akan menggunakan F hitung, maka teman-teman harus membandingkan dengan tabel. Sedangkan apabila teman-teman menggunakan p-value, teman-teman harus membandingkannya dengan alpha. Dikarenakan di dalam software tidak diketahui berapa F tabelnya, maka kita gunakan yang namanya p-value. Dengan kriteria uji adalah
tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Karena p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 kita tolak dan H1 kita terima, atau pengujian signifikan. Artinya, minimal ada dua rata-rata yang berbeda. Untuk mengetahui mana saja rata-rata yang berbeda, maka kita bisa menggunakan uji lanjutan. Tadi, di comparison atau di menu comparison, kita sudah klik yang namanya metode to key. Hasilnya ada di output paling bawah. Nah, di sini menunjukkan perbedaan rata-rata antara obat kedua dengan obat pertama, atau merek B dengan merek A, merek C dengan merek A, dan seterusnya. Untuk merek B dan merek A, diperoleh nilai p-value-nya adalah 0,019. Karena nilai p-value-nya kurang dari alfa, maka pengujian signifikan. Artinya, ada perbedaan rata-rata merek B dengan merek A dalam mengurangi rasa sakit kepala. Kemudian kita perhatikan obat merek C dengan obat merek A diperoleh nilai p-value 0,776. Karena nilai p-value-nya lebih dari alfa, maka H0 kita terima. Artinya, untuk merek C dan merek A tidak ada perbedaan rata-rata dalam hal mengurangi rasa sakit kepala. Jadi teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Ketika nilai p-value-nya kurang dari alfa, maka menunjukkan obat tersebut berbeda secara nyata atau signifikan. Untuk lebih jelasnya, nanti teman-teman akan bertemu di praktikumnya. Boleh nanti teman-teman tanyakan perihal output dan juga yang lainnya. Ini adalah cara yang digunakan ketika kita menggunakan software Minitab. Bagaimana kalau kita menggunakan SPSS? Silahkan kita buka SPSS-nya. Ini adalah tampilan SPSS. Sama halnya seperti Minitab, kita inputkan data memerlukan dua kolom. Yang pertama adalah waktu sembuh, dan yang kedua adalah obat yang digunakan. Bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan atau melakukan analisis varian? Pertama kita klik Analyze, pilih Compare Mean, kemudian pilih One Way ANOVA. Dependent List isikan dengan data hasil pengamatan. Dalam hal ini kita punya variabelnya adalah waktu sembuh. Sedangkan faktor kita isi dengan kelompoknya. Dalam hal ini saya memberi nama variabelnya adalah obat. Kemudian klik post hoc. Post hoc di sini digunakan kalau seandainya H0 kita tolak dan H1 kita terima. Artinya minimal ada dua rata-rata yang berbeda. Di sini banyak sekali pilihannya. Kita pilih to key saja. Kemudian alfa yang kita gunakan 5%, maka isikan di signifikan level adalah 0,05. Continue. Option. Di sini biasanya kita klik yang homogeneity of variant test. Ini digunakan seandainya di dalam soal tidak diketahui asumsi tentang homogenitas varian. Seandainya di dalam soal disebutkan bahwa variannya homogen, maka ini tidak usah kita checklist. Dikarenakan soal yang kita punya diasumsikan variannya homogen, maka ini tidak usah kita checklist. Kemudian continue, baru klik OK. Ini adalah output yang diberikan oleh SPSS. Di sini terlihat bahwa tabel ANOVA-nya yang ini diperoleh nilai F-nya adalah 11,14, ini merupakan F hitung, dan sig-nya adalah 0,000, ini merupakan nilai p-value. Seperti biasa, aturan penolakan H0 adalah jika nilai sig ini kurang dari alfa atau nilai p-value kurang dari alfa, maka H0 kita tolak. Dikarenakan nilai sig-nya sama dengan 0,00 ini kurang dari alfa yaitu 0,05, maka H0 kita tolak dan H1 kita terima. Artinya pengujian signifikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa minimal ada dua rata-rata yang berbeda. Untuk mengetahuinya, kita gunakan uji lanjutan. Di SPSS kita
menggunakan post hoc. Tadi kita pilih Tuki, kita melihat obat A dengan obat B mempunyai nilai signifikansi 0,019. Ini kurang dari alfa, maka bisa dikatakan pengujian signifikan. Artinya obat A dan obat B mempunyai rata-rata yang berbeda dalam mengurangi rasa sakit. Sekarang kita lihat obat A sama obat C. Diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,776. Dikarenakan nilai signifikansi ini lebih dari alfa, maka H0 diterima atau pengujian tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi rasa sakit kepala antara obat A dan obat C itu sama saja. Obat A dengan obat D diperoleh signifikansinya 0,133. Ini pun lebih dari alfa, maka dikatakan obat A dan obat D mempunyai rata-rata yang sama dalam hal mengurangi rasa sakit kepala. Untuk obat B dan obat C, obat B dan obat D serta yang lainnya bisa teman-teman lihat nilai signifikansi yang ada di sini atau nilai p-value-nya. Ketika nilai p-value-nya atau nilai signifikansi ini kurang dari alfa, maka pengujian signifikan, artinya ada perbedaan rata-rata dalam hal mengurangi rasa sakit kepala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bertemu di praktikumnya dalam materi analisis varian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.